kencing sambil berdiri. Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Bu. Kalian tahu itu menyalahi peraturan sekolah. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya di sekolah tidak ada peraturan yang melarang untuk kencing sambil berdiri, tetapi adanya untuk menjaga kebersihan saja, Bu. Jaga kebersihan, jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa dalam segala perkara, termasuk kencing dan berak. Paham? Paham, Bu. Lihat tembok kamar mandi sekarang. Sangat kotor bukan? Bagaimana cara kalian membersihkannya? Apakah dengan kalian kencing sambil berdiri? Ada apa Kabayan? Mau bertanya apa? Kamu satu-satunya yang tidak tergolong kepada para kencing berdiriawan ini. Apa kamu kencing sambil jongkok? Atau sambil tiduran? Maaf Bu, saya kencing sambil jongkok sudah dari kecil, sudah menjadi kebiasaan. Kencing sambil berdiri itu bukan saja melanggar peraturan sekolah, tetapi juga menyalahi semboyan sekolah kita yang berbunyi jongkoklah waktu buang air kecil maupun besar, agar kotoran tidak berceceran kemana-mana. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu encer sekali, Kabayan, dan sungguh tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku. Apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakan, biar kawan-kawan yang kebal ini mendengar. Yang keluar saat buang air kecil itu harus air. Kalau darah itu sakit namanya, harus periksa ke dokter. Bagus. Apalagi? Kalau terlalu sering kencing itu namanya besar. Kalau tidak bisa kencing mungkin terkena penyakit kencing batu, harus segera diobati. Pelanggar akan aku hukum untuk pukul pangkat 7 kali dan patuhilah peraturan tentang kencing tadi. Dan bagi kalian semua yang melanggar peraturan tersebut, aku akan hukum membersihkan WC dan kamar mandi sekarang juga kecuali kalian. Kami patuh, Bu. Sekian pelajaran tentang kencing hari ini. Hukuman harus segera dilaksanakan. Pergi. Para pemirsa, tahukah siapa yang telah di perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan Kabayan sendiri. Pahamkan mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka. Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki, bagaimana cara Kabayan kencing? Kan mereka bisa curiga. Jadi, Kabayan pun berpikir keras, mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu, diambilnya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Jadi kotor kan? Kabayan berhasil. Cerdik sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa? Oh iya, adegan pasar malam. Saksikanlah kisah cinta Romeo dan Juliet. Ibarat bunga mawar ataupun kenanga, kalau ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, dikau ibarat bunga, berganti nama sejuta kali, asal engkau adalah Juliet yang ku kenal sekarang ini. Duhai, tetap yang kau ku cinta. Stop, tunggu dulu. Jangan dilanjutkan dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin menjadi komedi. Romeo dan Juliet, dunia baru. Berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet bermerek baru. Mundur, maju, tergantung situ. Luar biasa, sekarang giliran Roro Mendut dan Poro Citro. Rokoknya kecil, pendek, panjang, semua ada. Rasa coklat, stroberi, apel, dan tomat. Mbak Yu, rokoknya yang rasa galon. Sudah ada tuh Mas, nah itu mau ditaruh mana? Kan masih ada kapi. Ya udah, tak kasih satu pendek, dua panjang.
Mendadak dengan heboh masuk seorang lelaki gempal mengusung poster anti rokok. Bunyinya Nikotino. Naraka. Mas, rokoknya tolong dimatikan ya. Apa? Kamu gak terima? Saya merasa terganggu dengan asap rokok Mas. Pronocitro berperang melawan Adipati. Pronocitro kalah, lalu Roro Mendut pun bunuh diri. Rupanya, kisah cinta Pronocitro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Waktu Wirugana menang, rokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Begitu Pronocitro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam, dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tetapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Abadikan cinta Romeo dan Juliet. Hanya mau dan bisa memisahkan mereka ya. Alangkah indahnya jika kita berdua bisa begitu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi Julietnya. Bagaimana bisa? Kita kan berdua sama-sama lelaki. Lah Pak, jangan seperti itu. Kita ini masih normal. Bagaimana bisa kamu berpikir mau menjadi Juliet? Kita ini hanyalah alu, yang hanya lumpang yang kita cari. Kakak benar, tapi kakak juga salah. Aku sudah punya lumpang. Aku tidak perlu mencarinya lagi. Ya, kamu memang orang kaya, pasti sudah ditunangkan sejak kecil dan sama orang tuamu. Aku tidak seperti itu. Aku hanya orang miskin yang tidak mau dinikahi dengan aku. Aku terus berusaha keras agar mencari kekayaan dan pangkat. Kekayaan bukanlah tolak ukur seseorang perempuan, tetapi hati yang baik, jujur, dan bekerja keras pada kakak. Aku lihat semua sifat baik itu pasti akan ada perempuan yang mau menikahi kakak. Mudah-mudahan. Sekarang ayo kita pergi Mencari lumpang. ayo kita ke sekelan. Dicampur kuning, Jadi warna jingga, putih dicampur hitam. berubah aku muda. Behind the scene BTS. Tontonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa terangkanlah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Berdua sama-sama lelaki. Jadi 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。 Terima kasih telah menonton.